Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan ngebawain tentang materi PHP dasar. Jadi coding di PHP itu seperti apa, tapi tahap dasar sekali. Kita akan mulai dari yang paling basic banget sampai nanti beranan videonya akan sampai ke minimal suatu fungsi ya, function ya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Anton, saya bisa dikontak di email ini, kelasphp@gmail.com. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa kontak ke sini atau nanti di Facebook. Saya juga ada dan saya share di video berikutnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Di materi PHP dasar ini, saya harus pastikan bahwa teman-teman sudah menginstal web server ya. Menginstal web server, itu di localhost atau di komputer teman-teman. Nah, kalau belum ya, silahkan lihat video tutorialnya. Saya sudah share di bit.ly setup SAM. Sana ada tiga video yang bisa dilihat mulai dari download, install, sama gimana memindahkan ke folder tertentu. Karena kita akan lebih simple bikin aplikasinya, sehingga saya perlu pindahkan dibandingkan saya taruh di defaultnya dari exam. Oke, itu saja. Terus yang kedua, kita akan bahas tools. Terus yang digunakan kalau teman-teman udah jalan exam sesuai dengan video saya, itu akan kita punya ini namanya control panel. Oke. Nah, ini sudah running ya. Biasanya waktu di pertama kali off seperti ini. Teman-teman harus start. Oke, start. Nah, ini kalau udah hijau, portnya udah ketahuan 8043. Oke. Terus yang kedua, saya butuh filenya. Jadi, saya sudah buatkan file di sini, yaitu ini di folder D web index PHP. Oke, saya ketik aja hello world sebagai isi dasarnya. Terus saya harus pastikan kan kalau ini jalan atau tidak. Nah, ini caranya dengan seperti ini. Saya refresh. Nah, ini kan hello world-nya sudah benar. Hello world ya. Saya ini hello world. Tapi ini kan baru HTML biasa lah anggapnya gitu ya. Kita akan masuk mulai ke program yang pertama, gimana bikin program PHP echo hello world ya. Gimana memberi kata hello world di layar PHP. Caranya simple sih, teman-teman tinggal jalankan itu. Nah, saya akan ajari dari awal sekali, yaitu teman-teman harus mendefinisikan bahwa program itu adalah program PHP. Nah, caranya itu adalah dengan kita lihat ini. Kalau dikasih nama index.php, jadi kalau ada file.php, ini pasti di dalamnya bisa ditaruh code PHP, kecuali belum di setup. Tapi kalau pakai exam yang saya setup sebelumnya, file dengan akhiran extension PHP itu pasti mengeksekusi PHP. Itu ciri pertamanya. Terus yang kedua, kita bisa mulai coding di dalamnya. Caranya seperti ini. Dikasih kecil tanda tanya, ketik PHP gitu, terus ditutup dengan klik PHP. Nah, kita kasih tadi kayak tadi hello world-nya. Harusnya kalau logikanya, tulisan ini kan akan keluar di bawah sini kan, kecil PHP gitu. Tapi kalau ini menariknya, bahwa ini dieksekut atau tidak, itu nanti hilang dia, akan blank saja, sama seperti ini. Itu ya, saya simpan. Oke, saya refresh. Oh, ternyata saya sama nih, nggak berubah, gitu kan? Berarti codingnya tidak ada masalah. Sekarang, saya akan ubah nih. Saya akan ubah dengan menggunakan sebuah fungsi yang paling banyak dipakai buat teman-teman, terutama yang baru-baru awal, itu perintah namanya echo gitu. Ini powerful banget karena nanti bisa digunakan untuk debugging aplikasi. Oke, kita ketik echo. Nah, kalau tadi word, saya akan sapa dengan halo dunia, hai dunia gitu ya. Seru. Oke, jangan lupa. Nah, ini dia perintah echo ini dikenali oleh PHP. Ini punya PHP, oke ya. Ini fungsinya untuk ngambilin ke layar. Dia butuh masukan, input, yaitu berupa data. Data ada dua, sementara simpel aja angka sama teks atau string ya di bahasanya. Betul. Nah, kalau dia string, itu biasa dikasih kutip. Nih, hai. Nah, sebelum hai ada kutip, setelah dunia, setelah suruh ada kutip. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke? Titik koma. Kita simpan. Ini harusnya berubah jadi hai dunia. Oke, selesai. Ya kan? Berarti kita sudah selesai dibikin hello world. Teman-teman barusan belajar bahwa untuk membuat program PHP itu cukup taruh file index
file dengan nama /dat dot pakai .php extensionnya, terus dikasih tanda ini tag ya, lebih kecil, kutip, tanda tanya PHP, terus lebih tanda tanya diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Di dalamnya nanti coding-coding kita ya. Ini kita sudah selesai untuk membuat Hai Dunia. Oke, kita akan lanjutkan lagi sebuah konsep baru bagi teman-teman yang baru banget, itu adalah mengenali namanya variabel. Oke, ini penting banget ya. Variabel itu, ini saya hapus dulu, nggak usah dihapus. Variabel itu tempat kita menyimpan. Seperti misalkan kalau dia pengen mengenal nama saya, misalkan nama ya, nama. Ini adalah suatu cara kita ngeset variabel. Cirinya variabel itu depannya ada tanda dolar. Nah, kalau ada dolar ini berarti dia sebuah variabel. Di PHP, di tempat lain nggak tahu. Jadi kita ngomong di PHP, kalau ada dolar pakai nama, ini berarti variabel. Itu bisa kita set. Nah, kalau mengisi, jadi variabel itu kan tempat menyimpan. Kalau kita menyimpan kayak gelas gitu, berarti kan butuh airnya atau isinya. Jadi kalau misalnya kita punya papan nama kosong, kita isi dengan papan nama kita, misalkan namanya sama dengan saya, Anton. Nah, yang perlu perhatikan bahwa di sini ada sama dengan, kita nyebutnya sih biasanya operator assignment. Nah, kita kasih sama dengan, terus kita kasih string. Nah, jadi string itu ada kutip di awal, di akhir, diakhiri dengan koma. Ini gunanya apa? Gunanya untuk seperti ini. Oke, saya akan menyapa jadi Hai Anton. Jadi kalau kayak gini kan bisa ya, langsung saya simpan, saya running, ya, langsung jadi kan Hai Anton gitu. Tapi saya ingin berbeda. Gimana kalau dia menggabungkan antara variabel yang kita buat sama perintah ini? Nah, ada yang penting ya. Ini kan ada dolar nama di sini. Ini kalau dijalankan error karena dua ini terpisah. Kita harus menjadikan satu. Nah, kalau operasi untuk atau fungsi menggabungkan dua string itu pakai titik seperti ini, gitu ya. Kan ada kalau yang bahasa lain mungkin pakai plus atau apa. Nah, kita pakai titik. Oke. Nah, kalau sudah titik ini, nanti keluarnya Hai Anton, gitu ya. Sama hasilnya, sama kan? Oke. Apa gunanya? Gunanya misalnya gini, gimana kalau misalkan Hai Anton, apa kabar Anton, gitu ya? Nah, kita ganti di sini dengan apa kabar Anton. Oke, kita simpan lagi. Nah, ini menarik. Ini ada nama-nama. Dia kan nama Anton ini atau kata Anton ini akan tampil dua kali, di Hai dan apa kabar Hai Anton dan apa kabar Anton. Mau kita uji, kita tes, kita lihat ya. Nah, kan Hai Anton, apa kabar Anton. Nah, ini gunanya variabel. Variabel itu kita bisa ngetes suatu konten di suatu tempat. Nah, tempat itu bisa dipakai di banyak tempat gitu. Keuntungannya apa? Kalau kita ubah isinya, tampilannya otomatis berubah. Kebayangkan kalau di sini Anton, apa kabar Anton, begitu ganti Widya, saya harus ganti dua kali. Widya, istri saya namanya Widya. Widya, nah gitu. Nah, kita akan ganti, jadi ini misalkan istri saya, Widya. Oke, seperti ini. Kita akan run, kita otomatis Widya, gitu kan. Oke. Saya kasih sedang apa gitu ya. Oke, simpan. Nah, ini kan Hai Widya, apa kabar Widya, sedang apa? Kok panjang nih kalau saya ketik Widya 3 kali. Kenapa nggak setting variabel aja? Misalkan jadi jadi Anton lagi. Oke, kita refresh. Nah, lihat kan, Hai Anton, apa kabar Anton, sedang apa Anton. Nah, inilah gunanya kita pakai variabel. Variabel itu gunanya untuk menyimpan sebuah konten, baik dari nanti macam-macam. Kita mengenal dulu yang awal, yaitu string atau kata atau kalimat, di awal dengan kutip, diakhiri dengan kutip, seperti ini. Oke, dari kutip. Nah, terus kita bisa tampilkan. Cara tampilkannya seperti ini, langsung pakai dolar, pakai nama. Oke, kita baru selesai di sini. Oke, kita akan lanjut lagi dengan, nah, kita akan bermain dengan fungsi dari PHP. Salah satu yang lumayan menarik itu adalah, sekarang tuh jam berapa sih? Misalkan kita mau ngetek kecepatan atau kecepatan server dan lain-lain, kita ketik pakai namanya nanti fungsi date ya. Oke, fungsi date.
kita akan pakai fungsi date ini. Oke, biarin aja. Saya akan tambahkan sekarang jam echo jam berapa. Oke, nah ini kita akan jawab nih, echo misalkan saya kasih. Nah ini kita dengan perintah baru. Kalau ini kan echo, kita akan perintah baru namanya date. Oke, nih gini. Oke, kita beginikan, yes, date kutip apa dalam kurung buka kurung tutup, ini simpan, kita lihat hasilnya. Nah, error karena dibutuh parabel. Nah, untuk sementara saya butuh tanggalnya atau jamnya, jadi saya butuh HIS. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar, saya ajari cara mencarinya. Nah, ini HIS ini adalah format untuk jam, menit, detik ya. Jadi kalau saya refresh, nah udah tahu nih jam server saya jam 16.45.31. Biasanya sih ada orang pakai G di sini. Nah, nanti ya, ini 16.45 ya. Kalau di refresh ini jadi sama 16.45. Oke, itu dari saya untuk mengenal 3 hal tadi ya. Pertama, dasar coding PHP. Apa dasarnya? Filenya harus titik PHP. Yang kedua, ada kurung kecil. Saya tambahkan di sini aja ya. Ukurannya saya kecilkan jadi 24, bahwa dia ada file.php. Yang kedua, kurung PHP coding. Nah, ini dasar coding PHP-nya ya. Kalau ada file.php, ada isinya gini, berarti dia merunning kode PHP. Yang kedua, variable itu adalah $, oke, nama variable, nggak boleh spasi ya, namanya harus sambung. Oke, terus yang ketiga kita mengenal fungsi dasar ya tadi, date ya, date. Oke, kita udah belajar ini ya. Dengan satu video ini kita udah belajar 3 hal ini. Ini sudah merupakan dasar ya, teman-teman udah bisa mulai belajar. Saya ingin menunjukkan sekarang cara mencarinya seperti apa. Nah, kita punya sebenarnya Google di sini ya. Nah, Google tuh udah bagus banget ya nyediain materinya. Jadi kita cukup bisa ketik di sini PHP date. Oke, bisa langsung dapat nih. Nah, karena bahasa Inggris ya teman-teman, saya ada kendala, tapi kita coba pelaksain diri. Nah, baca-baca aja. Oh, dia mintanya string date kayak gitu. Nah, terus ada formatnya nih, LH bla 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 bla. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ngeluarin jamnya 1 sampai 12 pakai G kecil, kalau 0 sampai 0,23 pakai G, kalau 0 1 12, jadi depannya ada leadingnya gitu ya. Jadi nggak cuma satu kayak gini, kita pakai H kayak gitu. Nah, terus ada juga Z dan lain-lain. Nah, ini gunanya kita bisa belajar namanya manual help, ya kan? Ada contoh echo, date, L, dan lain-lain. Oke, itu tadi saya untuk belajar biasanya. Ini dasar sekali, nanti teman-teman belajar berikutnya bisa langsung, ini fungsinya apa sih? Nggak usah tanya lagi, langsung aja ke sini. Cek aja php.date manual atau ketik aja PHP, misalkan kita mau fungsi date, fungsi echo, kita nggak tahu. Nah, ada echo kan? Oke, nih echo tuh apa? Oh, echo tuh pakai sebenarnya bisa string gitu ya, mengeluarkan semua keluaran. Contohnya gini, echo hello world, echo bla 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 bla, kayak gitu. Oke ya, simple ya. Baik, dari saya itu dulu di video pertama ini. Intinya saya bilang belajar itu mudah ya, PHP itu mudah. Jangan dibuat kompleks dulu, jangan dibuat susah dulu. Teman-teman bisa melakukannya. Lihat kan saya dengan 3-5 baris sudah bisa menampilkan halo, apa kabar, dan seterusnya gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Lanjutkan ke video berikutnya, kita akan belajar operasi string atau operasi matematika, misalkan 3 tambah 5 dan seterusnya. Dan juga kita akan belajar variable server. Nanti menarik tuh, kita sudah bisa pakai form, terus kita udah bisa submit isinya dan kita simpan dan lain-lain lah, banyak di situ ya. Oke.